layaran. Wow. Laju, Vietnam. Layaran. Wow. Wow, double strike. Om Jerry. Wow. Wih. Awas putus. Jangan henti, tangan jangan henti. Ayo bang, Apa bang? Ayo bang. Wih. Awas putus, kena saya. Oke, mantap. Strike Back Mania, Battle Fishing kali ini, tim Mancing Mania Strike Back go internasional. Saya dan tim angler dari Kalimantan Timur akan beradu skill melawan tim angler dari negeri jiran Malaysia untuk menaklukkan tarikan salah satu ikan favoritnya para pemancing saltwater. Hari ini saya sudah ada di Kuala Rompin nih, di Malaysia. Ini kedua tim dari Indonesia sama Malaysia udah siap untuk melakukan battle hari ini. Kita rencananya targetnya ikan-ikan layaran besar-besar. Mancing Mania Strike Back, mantap! Speedboat langsung membawa kedua tim menuju spot mancing di Kuala Rompin, Pahang, Malaysia. Cuaca yang kurang bersahabat tidak melunturkan semangat kedua tim untuk menggelar battle fishing. Tim Indonesia berisi saya, Yuzi, dan juga Hermawan yang merupakan pro angler dari Berau, Kalimantan Timur. Sedangkan tim Malaysia terdiri dari Gary, Mubin, dan juga Ashari yang dikenal sebagai pro angler di negaranya. Sebelum battle ikan layaran dimulai, Speedboat mampir terlebih dahulu di lokasi ikan umpan. Sama halnya dengan di Indonesia, ikan umpan akan dicari saat berangkat menuju spot untuk menjaga kesegarannya. Kita sebelum mancing layaran, kita cari umpannya dulu nih. Kita pakai sabiki. Jadi mata kailnya ada banyak. Kita mau cari ikan-ikan biasa di sini apa, Om? Selar ya? Selar, Ya, ya? selar, Kembung? tamban, Selar, kembung. tamban, kembung. Oke. Tapi kebanyakan dia makannya hanya sabiki sebegini, yaitu kulit ikan. Ini kulit ikan yang benar. Oh. Ya, ini kulit ikan. Yang bulu-bulu jarang dia mau makan. Dia mau yang Kulit ikan kulit ya? ikan ya. Kami menggunakan susunan 5 hingga 10 mata kail untuk memancing ikan umpannya. Oke, Pak. Kail dibentuk menyerupai ikan kecil sehingga ikan umpan seperti selar dan kembung tertarik untuk memangsanya. Kerjanya saya dibuka ikan. Wow, saya tidak menyangka ternyata ukuran ikan umpan di Laut Rompin ini cukup besar-besar. Beberapa kali saya berhasil menaikkan ikan umpan ke atas speedboat MZ layaran yang didominasi oleh ikan selar. Setelah dirasa cukup, speedboat langsung bergegas menuju spot untuk memancing layaran. Cuaca yang sedikit mendung malah diaminkan oleh para peserta battle karena tidak akan merasa kepanasan. Situasi seperti ini juga tidak akan berpengaruh terhadap agresivitas ikan layaran untuk menyambar umpan. Sesampainya di spot, kru dari speedboat langsung sigap menyiapkan segala keperluan untuk memancing ikan target. Kita pegang kepnya. Ini iketannya beda nih. Dia nggak kenceng. Jadi memang agak los. Jadi kalau misalnya ikan makan, dia nggak keras. Dia masih bisa bergerak si kailnya. Terus juga hooknya dia nggak lancip, jadi dia agak bengkok sedikit. Nah ini berguna. Jadi kalau misalnya si layaran itu makan, kita nggak perlu hook up terlalu keras. Jadi dia masuk sendiri si kailnya ini ke dalam mulutnya. Jadi lebih kenceng dia, lebih ngiket di mulutnya. Umpan ikan langsung diturunkan dengan menggunakan balon sebagai pelampung. Penggunaan balon bertujuan agar ikan umpan tetap berada di permukaan dengan harapan ikan layaran lebih cepat menyambarnya. Tidak menunggu lama, tali PE tegang ditarik ikan. Fish on! Strike! Wih.
lompat. Layaran. Saya menjadi yang pertama melakoni duel menghadapi perlawanan ikan. Derasnya tali yang keluar dari reel membuat saya yakin ikan target layaran besar yang memakan umpan saya. Menghadapi perlawanan ikan seperti ini, kita tidak boleh lengah karena setiap saat ikan bisa saja meloloskan diri. Layaran. Tidak lama berselang, reel dari tim Malaysia juga ikut berdiri di tarik ikan. Double strike. Layaran. Double strike. Om Gary. Awas putus, kena saya. Gary sang pro angler dari Malaysia langsung sigap menghadapi perlawanan ikan. Dia langsung bergeser ke bagian depan speed supaya lebih mudah menghadapi perlawanan ikan. Manuver khas dari ikan perenang cepat membuat saya dan Gary harus mengontrol tali agar tidak saling terkait yang bisa membuat tali putus dan ikan terlepas. Ini lumayan besar seperti yang layaran yang saya. Dia lari terus. Ini Om Gary juga double strike kita. Masih dijahit sama Mubi. Wah, pergerakan dari ikan membuat saya dan Gary harus rajin bergerak agar ikan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri. Inilah sensasi menghadapi kekuatan tenaga ikan layaran yang sedang berontak. Awas putus, kena saya. Manuver ikan membuat saya sedikit kewalahan, hingga membuat pelampung yang saya pakai mengembang secara tidak sengaja. Oh, ini bikin konten. Wah, baru kali ini saya dikerjai oleh ikan. Wah, betul. Akhirnya, setelah melakoni pertarungan seru, ikan dengan sirip dorsal punggung yang sangat indah ini berhasil saya buat menyerah dan naik ke speedboat. Mancing mana strike back. Akhirnya selfish-nya naik. Indonesia 1, Bang Gary. Mancing mana strike back. Mantap. Sekarang tinggal Gary yang masih sibuk menghadapi perlawanan ikan di bagian belakang speedboat. Pengalaman memang berbicara pada battle fishing kali ini. Tidak perlu jeda lama bagi seorang Gary untuk menaklukkan perlawanan dari sang sailfish. Jaga tangan. Gary, besar juga. Mantap. Wih, Bang Gary juga dapat besar. Tadi kita dimakannya barengan ya Bang ya. Cuman punya saya duluan. Naiknya juga duluan, Bang Gary. Bicara. Gak bisa bicara udah. Sisinya dicucul gini. Oke. Mantap. Hari pertama mancing mania. Strike back. Mantap. Ayo kita rilis. Strike back mania, ikan layaran yang terpancing di Kuala Rompin wajib hukumnya untuk dirilis kembali. Ada peraturan tertulis yang jika dilanggar dengan membawa ikan pulang atau mati di atas speedboat akan dikenakan denda yang sangat mahal. Pertarungan melawan kekuatan tenaga ikan kembali tersaji di atas speedboat. Fish on! Kali ini giliran Mawan dari tim Indonesia yang memainkan perannya.
Walaupun sudah malang melintang di dunia permancingan di Indonesia, namun ini adalah kali pertamanya bagi Mawan memancing ikan layaran. Habis tali. Turun. Terbiasa di Indonesia main kasar. Kalau layaran nggak bisa main begitu. Bisa lepas. Jangan. Nggak ada buka. Satu orang. Saya pun terus memberikannya semangat dan sesekali memberikan instruksi agar ikan tidak terlepas. Jangan longgar, Po. Ayo. Tinggi lagi. Tinggi lagi. Oke, Ya, Po. betul. Let's go. Oh, Ya, sampai begini. sampai diajarin sama tim lawan kita ini. Po, malu, Po. Jangan sampai diajarin, Po. Nggak tahu. Ayo, Po. Ayo, Po. Kita dukung kamu, Po. Tarik dia. Seekor shellfish akhirnya berhasil landed dengan sempurna ke atas boot. Mantap! Mantap, Po. Mantap. Mancing mania strike back. Mantap. Oke, mantap. Kembali ikan dirilis demi menjaga kelestariannya. Dengan ini, tim Indonesia unggul untuk sementara. Strikeback mania, ikan layaran merupakan jenis ikan yang tinggal di laut yang memiliki suhu hangat. Memiliki sirip punggung tegak yang mirip dengan layar kapal, sisik ikan satu ini kebanyakan berwarna biru keabu-abuan. Ciri khas lainnya adalah moncong yang memanjang pada mulutnya yang menyerupai pedang. Mampu berenang dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, membuatnya menjadi salah satu ikan tercepat di muka bumi. Maraknya parade strike ikan layaran membuat waktu tidak terasa sudah setengah hari berlalu strikeback mania. Rasa lapar pun dirasakan oleh anggota kedua tim, khususnya bagi yang sudah menguras tenaganya melawan kekuatan tenaga sailfish. Kami pun memutuskan untuk rehat sejenak dan menyantap bekal yang kami bawa. Kita memang bekal nih dari darat karena nggak mungkin masak di tengah laut. Lumayan. Udah lauk kayu. Selain karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk memasak di atas speedboat, ikan target battle fishing kali ini juga bukan ikan yang bisa untuk dikonsumsi. Jadi, membawa bekal dari darat memang menjadi pilihan terbaik strikeback mania. Sehabis makan siang, battle kembali dilanjutkan. Banyaknya burung yang terbang di atas laut menandakan bahwa ikan umpan sedang banyak di lautan, serta menjadi pertanda ikan predator ada di sekitarnya. Umpan live bait pun kembali diturunkan. Tidak menunggu lama, umpan Mubin kembali menuai hasil sambaran ikan. Fish on! Spontan saya yang berdiri di dekatnya langsung mengganggunya. Ini pro anglernya biasa freshwater di Malaysia. Kita tes dia main laut. Gimana Mang Mubin? Mantap. Mantap! Kalau gabus sama Toman ini Mang rajanya. Lihat mukanya mirip gabus. Ini mesti dikat. Sesekali ikan tampak meronta-ronta di permukaan, berusaha memutuskan tali menggunakan paruhnya. Ini kecil. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Mubin pun lebih sigap untuk mengatasinya. Karo.
Perlawanan dari ikan membuat speedboat harus berjalan mengikuti arah ikan berenang menarik tali. Kalau memang ikannya besar bisa sampai line out, makanya pelan-pelan kapal ngikutin, tetap ngusahain talinya mobil tetap tegak. Ketika pemancing sudah pindah ke belakang boot, tandanya ikan sudah mulai mendekat. Ikan masih mengerahkan tenaga terakhirnya untuk mencoba meloloskan diri, namun ternyata sia-sia belaka. Akhirnya, Mubin pun berhasil mendaratkan ikan berparu ini ke atas pangkuannya. Perolehan skor kedua tim kembali berubah. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Seperti biasa, ikan kembali untuk dirilis. Layanan. Battle fishing di Laut Rompin, Malaysia yang mempertemukan dua kubu pro angler dari Indonesia dan negeri jiran telah berhasil mengangkat ikan target, yaitu ikan layaran. Kedua tim masih terus gigih untuk meraih poin strike terbanyak untuk bisa membuktikan diri keluar sebagai pemenang di penghujung laga. Kira-kira tim pro angler dari negara manakah yang akan memenangi Battle Sailfish Kuala Rompin kali ini? Mancing Mania Strike Back, mantap! Wow! Jaga tangan kiri, jaga tangan. Laut Rompin merupakan salah satu laut yang selalu didatangi oleh kawan ikan layaran. Berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, Kuala Rompin menjadi salah satu rute migrasi ikan layaran untuk berkembang biak dan mencari makan. Pada musim memancing terbaiknya, Laut Rompin akan dipenuhi dengan kapal mancing dan para pemancing yang ingin merasakan sensasi tarikan ikan layaran, termasuk saya. Suasana riuh kembali pecah di atas fishing boat yang kami naiki. Fish on! Strike, tapang! Jangan longgar bang ya. Jangan longgar lagi. Laju! Yuzi yang jauh-jauh terbang dari Brau, Kalimantan Timur, jelas tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas kali ini. Manuver ikan yang berenang maju menuju speedboat membuat Yuzi berpikir bahwa ikan telah lepas. Akhirnya ia pun tersadar bahwa tali kendor karena ikan mendekat. Lariannya macam kereta api. Larinya macam kereta api. Laju. Para peserta battle lainnya pun ikut memberikan instruksi agar Yuzi tidak kehilangan ikan targetnya. Berbekal pengalaman yang cukup mumpuni, akhirnya ia berhasil membuat ikan layaran menyerah di tangannya. Mantap, Bro Yudi. Luar biasa, bro. Strike-nya, bro. Aku tak bisa cakap, bro. Alhamdulillah bisa ngerasain, bro. Mancing Mania Strike Back, mantap! Poin dari tim Indonesia kembali bertambah. Ikan pun dipulangkan kembali ke habitatnya. Perseteruan kedua tim kembali memanas Strike Back Mania. Kali ini joran saya yang dibuat melengkung oleh kuatnya tenaga tarikan ikan target. Fish on! Akselerasi dan manuver perlawanan ikan membuat saya hanya bisa bertahan dan memastikan tali tidak kendor. Wih, dia tarik terus. Kita nggak dikasih kesempatan buat menggulung. Karau, cepat, laju lagi. Laju, Vietnam.
Gary dari tim lawan bahkan ikut menyemangati saya untuk bisa segera menaikkan ikan. Laju, lagi. Lagi, masih banyak talinya. Karau! 1, 2, 3, karau! 1, 2, 3, karau! Akhirnya, seekor ikan layaran kembali berhasil saya pangku di atas speedboat MZ layaran. Selisih poin kedua tim kembali melebar. Kepuasan! Mantap! Pegang sana. Oke. Ini nggak terlalu besar. Kita mau rilis lagi. Biar dia lestari. Pada battle hari kedua, cuaca di sekitar Laut Rompin terpantau cukup bersahabat. Kedua tim pun kembali turun ke laut untuk melanjutkan battle fishing shellfish dengan optimisme tinggi. Ini hari kedua nih, kita mau turun lagi ke Laut Rompin. Kemarin cuacanya agak sore, angin, jadi kita langsung pulang. Nah, hari ini kita mau terusin lagi. Sementara tim Indonesia masih menang, Bang ya? Sementara Iya, ya. betul. Sementara Indonesia masih menang. Kita mau lihat. Hari ini kita habis-habisan. Siapa yang jadi pemenang di Battle Mancing Mania Strike Back kali ini? Mantap! Strike Back Mania, faktor keselamatan merupakan hal yang paling utama dalam berbagai kegiatan, termasuk mancing. Salah satu alat penunjangnya adalah ketersediaan pelampung di speedboat yang kita gunakan. Wajib hukumnya, alat pengaman ini selalu terpasang di badan kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Silap, pakai jaket keselamatan. Nah, emang ini sebenarnya penting banget. Tiba di spot, Sung menurunkan umpannya. Banyaknya burung yang terbang di sekitaran speedboat menjadi pertanda alam bahwa ikan sedang bermain, termasuk ikan target. Benar saja, tanpa menunggu lama, umpan dari tim Malaysia pun disambar. Fish on! Gary langsung sigap memainkan jorannya. Manuver ikan yang tiba-tiba mendekati speed membuat Gary harus menggulung reel dengan cepat supaya tali pancing tidak kendur. Melihat dari karakter perlawanannya, sepertinya ukuran ikan yang dihadapi Gary tidak bisa dianggap sebelah mata. Kita baru sampai nih. Langsung buang umpan, langsung strike. Wih, coba rasa-rasa. Itu. Sebagai ikan pelagis, ikan layaran memang jarang mengalami dekompresi dan akan terus memberikan perlawanan hingga akhir. Alhamdulillah. Berbekal pengalaman yang mumpuni, Gary pun berhasil menggiring ikan mendekat ke speedboat untuk dinaikkan. Oke, ini adalah ikan yang pertama untuk hari yang kedua. So, permulaan yang bagus ya, Pak. Besar. Pak Cepi. Mantap, Om. Next, kita lawan lagi ya. Oh ya, kita Ya. tanding. Ya. Mancing mania mantap. Naikan ikan layaran ke pangkuan Gary membuat persaingan poin semakin ketat Strike Back Mania. Ikan layaran dirilis dengan cara dimasukkan ke dalam air laut diiringi dengan pergerakan speedboat yang melaju pelan. Cara ini supaya ikan lebih cepat sadar dan kembali mendapat udara lewat insangnya sehingga dia kembali bertenaga untuk berenang. Mantap! Banyak ininya ya, apa? Acidic. Dia kalau nggak dicuci, pasti naiknya ruam gatal semua dan sakit. Nah, itu dia. Jadi lendir-lendirnya itu bikin gatal, makanya banyak orang pakai sarung tangan atau pakai penutup biar lendirnya nggak langsung ke kulit kita. Apalagi kalau orang-orang yang alergi, hati-hati. Mantap. Speedboat kembali bergeser untuk mencari spot lainnya. Kerjasama tim Speedboat kembali berbuah hasil positif. Tidak berselang lama, kericuhan kembali pecah di bagian belakang Speedboat. Fish on!
Jika ikan berhasil landed, Azhari berpeluang besar untuk menyamakan poin bagi tim Malaysia. Tarikan yang cukup kuat menandakan ikan besarlah yang melahap umpannya. Tiba-tiba sebuah pertunjukan akrobatik dipertontonkan ikan layaran di tengah laut Rompin. Ini salah satu cara pertahanan dari ikan layaran untuk melepaskan diri dari mata kail yang tertancap di mulutnya. Tidak lama berselang, kericuhan juga terjadi di depan speedboat. Rupanya, umpan milik Yuzi juga mendapatkan sambaran. Double strike! Kini Yuzi dan Azhari seakan beradu cepat untuk menaikkan ikan di bagian belakang speedboat. Akhirnya ikan layaran hasil strike Yuzi menjadi yang pertama mendekati speedboat. Sayang, ikan layaran yang didapatkan Yuzi mengeluarkan bagian perutnya, sehingga ikan harus langsung dirilis demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mantap bro, mancing, strike back, mantap. Pengalaman Azhari memancing di Rompin sudah tidak diragukan lagi. Ketenangannya berhasil membuat seekor ikan target menyerah. Mancing mania, strike back, mantap! Strike back mania, ikan layaran merupakan salah satu ikan yang dilindungi di negara Malaysia. Keberadaannya menjadi salah satu daya tarik wisatawan atau pemancing untuk datang ke daerah Kuala Rompin. Musim terbaik memancing ikan layaran dimulai pada akhir bulan Agustus hingga akhir bulan September. Laut Rompin yang masih terjaga baik menjadi salah satu tempat ikan layaran untuk berkembang biak atau musim kawin. Jadi kebayangkan, jika layaran dinaikkan tidak akan ada lagi yang berkembang biak dan keberadaannya pun akan semakin susah untuk dijumpai. Ini ialah musim yang mengawan. Kayak apa? Ya, kalau tak rilis, dia tak bisa mengawan, nggak ada anak. Oh, mau musim kawin? Ya, ketika kawin. Bertelur? Ya, kalau sekarang musim dia mencari pasang. Oh. Oleh itu ikan tengok kalau biasa dapatnya 2 ekor. Oh, pasang-pasang gitu ya? Ya. Ya. Oh, jadi memang di sini ternyata memang musim kawinnya pas di sini. Jadi kalau misalnya kita nggak rilis juga nggak akan berkembang biak dia. Nggak akan banyak lagi. Mantap. Double strike dari Azhari dan juga Yuzi sepertinya menjadi ikan layaran terakhir naik ke speedboat strike back mania. Beberapa umpan yang berusaha kami lepaskan sudah tidak mendapatkan respon sambaran dari sang predator. Kedua tim pun sepakat untuk menyudahi gelaran Battle Fishing Sailfish kali ini. Akhirnya, setelah battle seru, kita sampai juga pada penentuan juara Mancing Mania Strike Back. Nah, ini dia nih saat yang ditunggu-tunggu. Pemenang Battle Mancing Mania Strike Back kali ini adalah trofi. Terima kasih. Bukan Aduh. Ya, aduh. Kita angkat berdua aja bang. Tapi persaingannya amat sengit. Oh ya. Amat tipis. Wih. Pertandingan apa tuh juga? Mancing Mania Strike Back, mantap! Itu tak mau? Sementara teman-teman saya lagi beres-beres, saya sama Kak Tasya mau masak. Kita mau masak apa nih Kak? Hari ini kita nak masak ikan bawal, Ikan pais, bawal? tempoyak. Ikan bawal pais tempoyak ya. Makan Oke. tempoyak. Oke, kita langsung bagi tugas ya. Kakak ini aja nggak apa-apa. Saya halusin bumbu ya. Walau namanya hampir sama dengan masakan Indonesia, tapi saya penasaran nih, gimana sih cara buatnya? Bahan utama masakan kali ini adalah ikan bawal laut ya. Soalnya kita nggak boleh masak ikan layarannya.
Bumbunya simpel banget nih, cuma cabai merah dan juga kunyit. Sementara saya menghaluskan bumbu, Tasya mempersiapkan daun untuk masak nanti. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan Tasya, sang pemilik speedboat yang telah saya gunakan untuk battle fishing. Ini sudah halus, Kak? Masuk tempoyak. Oh, ini tempoyaknya ya? Oh, boleh saya cium juga. Wah, ini salah satu ininya ya, Ayam. bahan utamanya ya. Ayam. Wih, Dan di Pahang. oh ciri khasnya memang Pahang. pakai tempoyak ya? Pin Pahang. Wih, emang nih. Campur rata tempoyaknya dengan bumbu yang telah dihaluskan. Setelah tercampur rata, tambahkan garam dan gula. Asin, pedas, Sama masam, manis ya? Oke. Iris-iris daging ikannya supaya bumbu bisa menyerap sempurna. Lumuri ikan dengan bumbu dan ratakan. Tambahkan irisan daun kunyit dan juga daun kesum di atas daging ikan yang telah dilumuri bumbu. Bungkus rapat dan ikan siap untuk dibakar. Oke. Setelah dimasak dengan waktu yang cukup, ikan pais tempoyak siap dihidangkan. Nah, ini udah saatnya makan nih, semua udah tersaji. Amin. Yuk langsung kita makan, Bang ya. Oh, rusuh banget. Ayo, Bang. Wah, rusuh Langsung aja, banget Bang. nih. Ternyata sudah pada Sendok lapar ya, rupanya. ya. Meskipun bumbunya tergolong sederhana, ternyata rasanya mantap betul. Gak salah nih, saya milih Tasya untuk bantu memasak ikan pais tempoyaknya. Ini benar-benar cita rasa baru buat saya karena emang pertama kalinya saya masak bareng teman-teman di Malaysia. Ini pais tempoyak tadi namanya, Bang ya? Ya, pais tempoyak. Ini rasanya padu banget nih. Jadi ada gurihnya, manisnya dapat juga, terus ada sedikit masam-masamnya dari tempoyak, Bang ya? Ya, betul. Dia ada rasa asam dari tempoyaknya. Ini pas banget dicampur sama nasi. Si bumbunya nih mantap bener. Ikannya juga ternyata lembut banget. Jadi karena dipanggang pakai ini kali ya, Styrofoam ya, Bang ya, sama si daun pisang ini. Jadi ikannya lembut banget, terus bumbunya meresap. Jadi emang mantap banget lah rasanya. Mancing Mania Strike Back, mantap!